Kita semua butuh uang, dan biasanya untuk mendapatkan uang kita harus bekerja. Jadi, tingkat pengangguran sering dianggap sebagai tanda kesehatan ekonomi. Namun, apakah itu cukup untuk menggambarkan situasi sebenarnya? Yuk kita kulik lebih lanjut. Ternyata, kita perlu memahami struktur tenaga kerja di Indonesia. Di sini, orang yang bekerja tanpa gaji tetap juga dianggap sebagai pekerja, bukan pengangguran. Umumnya, terdapat dua jenis pekerjaan di Indonesia, yaitu formal dan informal. Pekerja formal adalah mereka yang bekerja di perusahaan resmi atau memiliki usaha dengan karyawan tetap. Sedangkan pekerja informal adalah mereka yang bekerja tanpa gaji tetap, berwirausaha sendiri atau tanpa karyawan, berwirausaha dengan karyawan tidak tetap, atau freelancer. Sebagai contoh, pedagang kaki lima, tukang asongan, dan pekerja serabutan. Meskipun tingkat pengangguran di Indonesia sudah menurun 0,38% pada tahun 2023 dibandingkan tahun 2022, jumlah pekerja informal semakin meningkat. Apakah ini berarti kita berhasil menciptakan lapangan kerja yang kita inginkan? Pekerjaan informal bisa menjadi penyelamat saat ekonomi sulit. Misalnya, proporsi pekerja informal yang meningkat sejak tahun 2020 karena pandemi COVID-19 yang membuat banyak pekerja formal beralih ke sektor informal. Namun, mengapa peningkatan pekerja informal sering dianggap kurang baik? Hal ini dikarenakan pekerjaan informal biasanya kurang produktif dibandingkan pekerjaan formal. Pekerjaan informal sering tidak menawarkan stabilitas dan jaminan keamanan yang memadai. Mereka sering dibayar rendah dan bekerja dalam kondisi yang kurang baik, seperti jam kerja yang panjang. Menurut survei Angkatan Kerja Nasional atau Sakernas pada Februari 2023, gaji rata-rata pekerja informal sekitar 1,7 juta rupiah per bulannya, sementara pekerja formal mendapatkan gaji sekitar 3,1 juta rupiah per bulannya. Lalu, mengapa dominasi sektor informal bisa menghambat pertumbuhan ekonomi? Data dari Quarterly Informal Economy Survey menunjukkan ekonomi informal Indonesia hanya menyumbang sekitar 22,7% terhadap PDB. Menurut International Monetary Fund, informalitas bisa membuat pendapatan pajak nasional lebih rendah dari seharusnya, sehingga mengurangi kemampuan pemerintah dalam menjalankan program sosial dan ekonomi yang dibutuhkan. Struktur ketenaga kerjaan Indonesia masih didominasi oleh pekerja informal, di mana pada tahun 2023 jumlahnya mencapai 60,12% dari total pekerja. Hal ini menunjukkan terjadinya penurunan proporsi pekerja formal dengan hanya 36,34% dari total pekerja yang merupakan karyawan atau buruh. Selain faktor pandemi, mengapa sektor informal semakin meningkat? Ada beberapa alasan untuk menjelaskan hal tersebut. Pertama, fenomena deindustrialisasi dini yang diduga menjadi penyebab utama. Sektor industri tumbuh lebih lambat dibandingkan ekonomi selama 2 dekade terakhir. Hal ini mengurangi kemampuan penciptaan lapangan kerja yang baru. Menurut Bank Dunia, kurangnya insentif bagi usaha informal untuk menjadi formal juga berperan. Banyak pengusaha hanya memformalkan usahanya saat membutuhkan pinjaman, memasarkan produk, atau bekerja sama dengan pemerintah atau usaha lainnya. Status informal memberikan fleksibilitas lebih besar dan bebas dari kewajiban administrasi. Selain itu, terdapat kesenjangan antara keterampilan pencari kerja dan jumlah kesempatan kerja formal yang tersedia. Besarnya proporsi pekerja informal menjadi masalah dalam pemenuhan jaminan sosial, karena hingga saat ini mereka belum banyak terdaftar dalam program tersebut. Data dari BPJS Ketenagakerjaan pada tahun 2023 menunjukkan bahwa cakupan pekerja informal pada jaminan sosial ketenagakerjaan masih di bawah 11%. Per Oktober 2022, dari total 80,24 juta pekerja informal, hanya sekitar 30,61 juta yang terdaftar dalam jaminan kesehatan nasional. Salah satu kendalanya adalah rendahnya kemampuan pekerja untuk membayar iuran karena harus membayar secara mandiri. Kira-kira apa yang harus dilakukan oleh pemerintah? Pemerintah perlu mendorong kinerja industri agar deindustrialisasi dini tidak berlanjut. Izin usaha formal harus dipermudah dengan biaya pendaftaran lebih rendah, prosedur lebih sederhana, dan peningkatan akses layanan seperti teknologi, perbankan, kredit, dan ekuitas.
Meski sudah ada peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2021 tentang perizinan berusaha berbasis risiko, pelaksanaannya masih menghadapi kendala dan pengawasannya perlu ditingkatkan. Pemerintah juga perlu terus meningkatkan akses pelatihan keterampilan kognitif, pengembangan keterampilan teknologi, dan layanan pengembangan usaha. Ini dilakukan agar usaha bisa berkembang dan menghasilkan produk yang berdaya saing. Di sisi lain, pekerja bisa meningkatkan keterampilannya sehingga bisa bekerja di sektor dengan nilai tambah yang lebih besar. Cakupan jaminan sosial untuk pekerja informal juga perlu diperhatikan. Caranya dengan mempermudah akses ke program jaminan sosial dan meningkatkan insentif agar mereka mau ikut serta dalam program jaminan sosial baik kesehatan maupun ketenagakerjaan. Meski tidak terlalu buruk, dominasi sektor informal di Indonesia butuh perhatian serius dari semua pihak. Pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta harus bekerja sama untuk menciptakan pekerjaan yang lebih stabil dan layak. Mari kita bersama-sama membangun struktur ketenagakerjaan yang lebih inklusif dan produktif demi masa depan yang lebih baik untuk kita semua.